Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Prinia Rahayu, NIM 2211191049 dari Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi elektronika analog tentang dasar semikonduktor dan dioda. Selamat menyaksikan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang semikonduktor. Sebelumnya, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai 10⁻⁴ ohm dikali meter. Nah, selanjutnya di sini terdapat perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Pada bahan tembaga, hambatan jenis dari konduktor adalah 1,7 dikali 10⁻⁸. Pada bahan silikon yang bersifat semikonduktor memiliki hambatan jenis 2,3 dikali 10⁻⁴. Pada bahan gelas yang memiliki sifat isolator memiliki hambatan jenis 7 dikali 10⁻⁶. Nah, di sini terdapat bahan-bahan dari semikonduktor. Yang pertama adalah trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua adalah tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Yang ketiga, pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Selain itu, bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Jumlah elektron Si 14 buah, jumlah elektron Ge 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron terluar dari Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Jenisnya adalah ikatan kovalen. Selanjutnya, semikonduktor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Nah, di sini semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contohnya terdapat pada silikon murni. Nah, di sini dapat dilihat pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik pada keadaan terdahulu dan keadaan kemudian. Selanjutnya di sini ada semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Selanjutnya, semikonduktor ekstrinsik dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe N dan tipe P. Pada tipe N, pengotoran oleh atom pentavalen, seperti fosfor, arsenikum, dan antimen. Yang kedua, atom pengotornya disebut atom donor, dan yang ketiga, pembawa muatannya elektron. Sedangkan pada tipe P, pengotoran oleh atom trivalen, seperti boron, gallium, dan indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor, sedangkan pembawa muatannya disebut hole. Nah, dapat dilihat di sini gambar dari elektron bebas semikonduktor tipe N. Pada elektron bebas, bagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas di sini menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole di sini sebagai pembawa muatan minoritas. Sedangkan pada gambar semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole di sini menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Bisa dilihat ini adalah beberapa jenis piranti semikonduktor, yaitu dioda pertemuan P dan N, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled
rectifier, dan IC atau integrated circuit. Selanjutnya di sini ada dioda pertemuan PN. Apa itu dioda pertemuan PN? Merupakan pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau bisa disebut metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrode, yakni anoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Ini merupakan contoh rangkaian dari dioda pertemuan PN yang menghasilkan anoda dan katoda dengan simbol seperti pada gambar ini. Di sini pada gambar pertemuan PN, atom-atom akseptor didoping menjadi kristal tunggal semikonduktor yang hasilnya merupakan tipe P, sedangkan atom-atom donor didoping menjadi kristal tunggal semikonduktor yang hasilnya tipe N. Nah, bisa dilihat pada gambar dari pertemuan PN terbuka, atom-atom yang mengandung hol dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Yang kedua, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif, dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Di sini terdapat gambar dari rangkaian pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Bisa dilihat di sini, adanya Vd menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Jika potensial penghalang sebelum diberi Vd adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 dikurang Vd. Daerah pengosongan di sini akan menjadi sempit. Hol dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, elektron dari sisi N di sini dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jadi, jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang lewat dioda. Selanjutnya, di sini pada pertemuan PN dengan sikap prasikap mundur atau reverse bias, hol pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongannya menjadi lebar. Potensial penghalang menjadi V0 ditambah Vd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Ini merupakan grafik dari arus dioda. Reserve biasnya berada di 100 volt dan forward biasnya berada di 0,7 volt. Simbol dioda Zener seperti berikut ini. Karakteristik unik Zener bekerja pada bias negatif. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari dioda. Yang pertama di sini terdapat dioda silikon. Penggunaannya untuk penyearah arus dan pengaman tegangan kejut. Yang kedua terdapat dioda Zener. Penggunaannya untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt sampai Zener 3,2 volt. Yang ketiga, dioda Bright. Penggunaannya untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya dan kiprox pada kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, LED. Penggunaannya sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Selanjutnya di sini terdapat rangkaian dari dioda. Bisa dilihat dari gambar ini. Garis beban dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh rumus V sama dengan VI dikurang IR L, dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Setelah itu, bisa dilihat di sini garis beban melewati titik I sama dengan 0.
titik potong V adalah VMVI, dan V sama dengan 0, maka titik potong adalah I V1 dibagi RL. Nah, setelah melihat rangkaian tadi dan rumusnya, gambar yang bisa dihasilkan adalah gambar seperti ini. Selanjutnya bisa dilihat pada model dioda pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, di sini dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Pada model dioda pendekatan kedua, keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Yang kedua, pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak terhingga. Selanjutnya pada model dioda pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda di sini dianggap sebagai resistansi reverse. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal dari rangkaian dioda. Soalnya menghitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Kita jawab yang pertama. Di sini sudah diketahui bahwa V input sama dengan 10 volt dan RL sama dengan 100 ohm. Mari kita hitung pendekatan yang pertama. Rumusnya adalah ID sama dengan V input dibagi RL sama dengan 10 volt dibagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Yang kedua, pada pendekatan kedua, rumusnya adalah V input dikurang VY dibagi RL. Nah, VY itu dari mana? VY itu pada pembahasan pendekatan 2, VY itu bernilai 0,7 volt atau 0,6 volt. Maka kita ambil 0,6 volt saja. Jadi 10 volt dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm. Hasilnya 0,094 ampere. Yang ketiga, pada pendekatan ketiga, rumusnya adalah ID sama dengan V input dikurang VY dibagi RL ditambah RF. Di sini sudah diketahui RF-nya 2,5 dan VY-nya sama seperti tadi 0,6 volt. Maka 10 V dikurang 0,6 volt dibagi 100 ohm ditambah 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Selanjutnya kita hitung VD sama dengan V input dikurang ID dikali RL sama dengan 10 volt dikurang 0,092 ampere dikali 100 ohm, maka hasil dari pendekatan 3 adalah 0,8 volt. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.